Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-ghurril kiramil barrara wa sahbihil muntakhabin al-khiyara. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama kali mari kita banyak-banyak bersyukur. Sebelum hidup kita tersungkur, rambut sudah mulai putih kayak jamur, mata sudah lamur, gigi sudah pada perutul, pipi pun sudah mulai kendur. Sarapannya tinggal sarapan bubur, berarti kita sudah dekat dengan liang kubur. Oleh karena itu banyak-banyaklah bertafakur agar kita mendapatkan pertolongan dari Dat yang Maha Makmur. Sholawat serta salam kita haturkan ke pangkuan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita menjadi umat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di satu bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan natamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang apa yang terkandung di bulan Ramadan ini, maka niscaya mereka semua umatku itu menginginkan 1 tahun kalau perlu semuanya Ramadan. Yang saya bahas di sini salah satunya wad-da'awat mustajabat. Karena di dalam bulan ini doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Banyak-banyak berdoa, walaupun sekarang ini doanya pada salah. Doanya ya Allah, Allahumma zaman ini serba sulit. Banyak orang pada jerit karena dapat rezeki pun sangat sedikit. Orang kaya banyak, tapi sayang pada pelit. Tapi kita sebagai umat Islam selalu bersyukur. Kekuatan doa luar biasa. Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan salah satu senjata bagi umat Islam. Walaupun ketika saya ngaji di Lirboyo, kata guru saya, kadang-kadang doa itu baik buat kita tapi nggak baik bagi orang lain. Apa contohnya? Contohnya kalau seandainya berdoa itu baik buat dirinya tapi nggak baik buat orang lain. Satu contoh, umpama yang berdoa ini tukang tambal ban. Tukang tambal ban berdoa, ya Allah saya minta rezeki ya Allah, kontrakan belum bayar ya Allah. Gara-gara tukang tambal ban berdoa minta rezeki di waktu malam, maka yang mendengarkan kultum ini, yang punya motor dan mobil, semuanya kempes semua. Maka saya anjurkan kepada tukang tambal ban, bang, gak usah tabur paku deh, minta saja rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tukang tambal ban masih mending, yang berdoa dokter sambil umroh lagi, bulan Ramadan umroh, doanya di multajam, ya Allah saya minta rezeki ya Allah, anak saya pengen sekolah di luar negeri, properti saya belum bayar, minta sama Allah. Bulan Ramadan di multajam, tempatnya yang mustajabah. Dokter pulang dari Saudi, dari Mekah, Jakarta dilanda demam berdarah gara-gara dokter berdoa minta rezeki. Maka kita juga sarankan pada dokter, dok gak usah malpraktek deh, tinggal minta saja rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang berdoa tukang tambal ban sama dokter masih mending. Kalau yang berdoa tetangga saya itu dekat kuburan karet pipa TPU. Yang
yang berdoa tukang gali kubur. Tumben-tumbenan tukang gali kubur berdoanya di malam 10 hari terakhir Ramadan lagi. Sambil sholat tahajud istrinya, ini kan lagi covid nih, jadi sholatnya di rumah. Ya Allah, berdoa, bapaknya doa, ya Allah saya minta rezeki ya Allah, udah 3 lebaran nggak pernah pulang ya Allah, udah kayak bayang toyib, anak-anak belum beli baju lebaran, berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Allah langsung panggil Israel, ya Allah, ada apa ya Allah, turun ke bumi, ada apa ya, kamu datang aja ke bumi. Di mana? Di Paseban, dekat PCNU tuh, ambil deh ya kan Allah. Malaikat Israel sagam berani ngelarang ya, kita doain silakan aja diambil oleh Allah melalui malaikat Israel, yang penting kita dalam keadaan husnul khotimah. Tukang gali kubur kebetulan di tempat saya itu namanya Bang Hidup. Saya kadang-kadang kalau habis ngajar, habis zuhur itu ke kuburan, saya tanya, Bang gimana Bang? Wah Pak Ustadz sepi. Emang kenapa? Yang mati baru 7 7 dibilangin sepi, gimana kalau banyak? Walhasil mari di bulan Ramadan yang doa-doa kita mustajab ini, ayo kita semaksimal mungkin minta sama Allah sebanyak-banyaknya, karena yakinlah Allah seandainya tidak memberi pada diri kita, pastilah anak kita akan mendapatkan hasil doa yang kita doakan. Walaupun di bulan Ramadan ini yang masyhur yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ada juga yang berdoa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada lagi seperti sebelum menjelang buka puasa, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya minta keridhaan Allah, juga minta surga, dan juga dijauhkan dari api neraka. Minta apa aja boleh, selama itu tidak melanggar daripada syariat Islam, diperbolehkan apa saja. Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengadakan satu majelis ta'lim di Makkahul Mukarramah berbicara tentang doa, maka ada yang bertanya tentang doa. Maka Imam Ali bin Abi Thalib berkata, in kana da'autu, kalau ketika saya minta berdoa pada Allah, fa ajaballah, Allah kabulkan doa yang saya minta, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Afrahu marrah, maka saya senangnya cuma 1 kali. Wa ilam yujib, kalau saya berdoa Allah tidak kabulkan doa saya, fa afrahu 10 marrah, maka saya senangnya itu 10 kali. Para sahabat bertanya, di mana, kenapa wahai Imam Ali bin Abi Thalib? Ya annal awal iradati wa tsani iradatullah. Karena yang pertama itu keinginan saya yang penuh dengan kebodohan, sementara yang kedua adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan Allah pasti jauh lebih baik daripada keinginan saya. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Al-Maghfurlah meninggal dunia, diceritakan itu Mbah Hamid Pasuruan ketika meninggal pada tahun 1981, ketika itu saya masih di Lirboyo. Al-Maghfurlah guru saya Ki Haji Makhrus Ali bercerita tentang beliau. Mbah Hamid Pasuruan ini seorang ulama yang soleh, yang masyhur dengan kewaliannya. Dan salah satu tanda orang yang soleh dan seorang yang masyhur dengan kewaliannya mempunyai doa yang mustajab. Banyak orang minta pada beliau, ya biasalah. Ada yang minta dagangan laris, ada yang minta jabatan yang cepat naik, ada yang minta jodoh, bisa jadi yang sudah kawin juga minta nambah, ada. Dan semua permintaan orang yang minta kepada Mbah Yai itu, Mbah Yai Hamid dikabulkan oleh Allah. Hampir 99% dikabulkan oleh Allah. Sebagai manusia biasa, kata Al-Maghfurlah Ki Haji Makhrus Ali menceritakan, beliau pun punya keinginan. Ya mungkin apa keinginan beliau? Ternyata ketika beliau berdoa, ingin memenuhi hajat beliau sendiri, ternyata nggak dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Sikap orang yang soleh, sikap orang yang berilmu. Beliau berkata, Alhamdulillah ya Allah,
Ternyata ketika saya mendoakan orang-orang itu bukan karena doaku yang kau kabulkan. Mungkin karena orang-orang itu telah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga engkau suka dengan mereka, sehingga engkau mau mengabulkan doa-doa mereka. Tapi ketika saya ini minta memohon kepada engkau, engkau tidak kau kabulkan. Saya bersyukur ya Allah. Engkau jauhkan diri saya dari sifat sombong. Jangan-jangan kalau seandainya saya berdoa, lalu engkau kabulkan doa apa yang aku minta, saya tambah sombong. Padahal aku tahu kekasihmu bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala min kibrin. Tidak akan masuk surga, bahkan baunya aja tidak, bagi orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai sifat yang sombong walaupun kecil. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, inilah sikap-sikap orang yang soleh. Tapi kita sendiri harus selalu optimis dengan doa ini, dengan kondisi yang begitu memilukan ini. Bukan saja Jakarta, Indonesia, bahkan secara global dunia sekarang sedang menjerit karena kita menghadapi Ramadan ini dengan gelisah, dengan hampa. Karena biasanya kita kumpul dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita untuk tarawih, untuk buka puasa bersama. Kita tidak bisa. Karena apa? Karena begitu mengerikan. Untuk itu dengan kekuatan doa, walaupun mungkin dalam satu hadis lain dikatakan doa itu adhaful iman, merupakan adalah iman yang paling terlemah. Kalau kajian-kajian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita apresiasi lah kepada ketua PC kita. Kalau kata orang Tanah Abang, Bang Udin ini kehujanan lebat, tapi selalu pakai sepatu. Gus Saifuddin ini memang hebat. Dia kalau seandainya untuk masalah NU tidak kenal waktu, apalagi untuk memperjuangkan dalam rangka orang merasa ngeri. Ternyata hanya kita masih memiliki doa. Doa ini adalah menurut kajian usul fikih talabus syai' minal adna ilal a'la. Satu permohonan, satu permintaan minal adna ilal a'la. Kita yang dhaif, kita yang lemah ini hanya memohon kepada Allah, dan yakinlah corona bahaya, tapi Allah maha dahsyat dari segala-galanya, terlalu kecil bagi Allah. Saya sering katakan hidup adalah masalah. Mau hidup harus punya masalah. Tidak mau punya masalah, mati saja. Tapi lantaran kita sudah terlanjur hidup, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan masalah. Salah satunya ini. Namun ketika masalah itu kita serahkan kepada Zat yang maha tidak bermasalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Terlalu kecil bagi Allah. Allah mengurus dunia ini, jangankan dunia, seluruh planet yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan, terlalu kecil bagi Allah. Apalagi cuma di sini, cuma corona. Dan saya yakin apa yang ditimpakan oleh Allah pasti ada hikmah yang sangat besar di balik itu. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sudah terlanjur dipanggil oleh Allah karena corona ini, kita doakan. Dia dalam keadaan mati syahid. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Walaupun memilukan kelihatannya. Jangankan orang lain, keluarganya nggak bisa menghantarkan. Namun kita harapkan mudah-mudahan mereka sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, waladatka ummuka bakin wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Ketika engkau dilahirkan, engkau dalam keadaan menangis, namun orang sekelilingmu yadhakuna sururan, mereka menyambutmu dengan riang gembira. Waj'al mautaka dhahikan. Kita harapkan orang-orang yang mati Covid corona ini, dia meninggal dalam keadaan tersenyum, walaupun keluarganya, saudaranya begitu pilu, Bang atau Mas atau Pak, mohon maaf, engkau tidak bisa kami hantarkan ke liang kubur. Tapi mereka berkata, wahai keluargaku, wahai temanku, kau tidak perlu cemas, karena saya mati dalam keadaan syahid. Telah ditampakkan nikmat-nikmat kubur, telah ditampakkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berharap, walaupun tetap secara manusiawi kita ikhtiar, kita pakai masker, kita jaga jarak, kita jaga kebersihan. Apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah MUI kita ikuti, yakinlah. Dan mudah-mudahan ini merupakan sumbangsi PCNU yang kecil ini membawa dampak yang amat sangat luar biasa,
sehingga mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini mendapatkan keselamatan. Jangankan yang hidupnya, yang matinya saja tersenyum, apalagi yang hidupnya. Mudah-mudahan dengan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua menjadi umat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Akhirnya, saya bukan mantannya Luna Maya, apalagi Aura Kasih. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Beli minyak ke Bekasi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi